Pemaparan materi mata kuliah perbandingan sistem ekonomi Islam dengan tema yaitu sejarah ekonomi Islam. Sejarah ekonomi Islam terbagi menjadi 3 sistem. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Dan yang ketiga, sistem ekonomi Islam. Sejarah sistem ekonomi kapitalis. Secara historis, perkembangan kapitalis merupakan bagian dari gerakan individualisme. Gerakan ini juga menimbulkan dampak dalam bidang yang lain. Dalam bidang keagamaan, gerakan ini menimbulkan reformasi. Dalam bidang penalaran, melahirkan ilmu pengetahuan alam. Dalam hubungan masyarakat, memunculkan ilmu-ilmu sosial. Dalam bidang ekonomi, melahirkan sistem kapitalisme. Oleh karena itu, sah adanya. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar tipe tertentu dalam perekonomian. Sistem ini berkembang di Inggris pada abad 18 Masehi dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa barat laut dan Amerika Utara. Ebert Steins dan Vogelmann. Perjalanan sejarah kapitalisme tidak dapat dilepaskan dari bumi Eropa, tempat lahir dan berkembangnya kapitalisme. Tahun 1648 dipandang sebagai tahun lahirnya sistem negara modern. Perjanjian itu mengakhiri perang 30 tahun dan menetapkan sistem negara merdeka yang didasarkan pada konsep kedaulatan dan menolak ketundukan pada otoritas politik Paus dan Gereja Katolik Roma. Inilah awal munculnya sekularisme. Sejak itu, aturan main kehidupan dilepaskan dari gereja dengan anggapan bahwa negara itu sendiri yang paling tahu kebutuhan dan kepentingan warganya, sehingga negaralah yang layak membuat aturan untuk kehidupannya. Sementara Tuhan diakui keberadaannya, tetapi dibatasi hanya di gereja. Selanjutnya yaitu sejarah sistem ekonomi sosialis. Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Tetapi dengan campur tangan pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara, serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Dalam sistem ekonomi sosialisme dan sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Sosialisme muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri. Revolusi industri ini memang memberikan keberkahan buat para pemilik pabrik pada saat itu, tetapi di lain pihak, para pekerja justru malah semakin miskin. Semakin menyebar ide sistem industri kapitalis ini, maka reaksi dalam pembentukan pemikiran-pemikiran sosialis pun semakin meningkat. Meskipun banyak pemikir sebelumnya yang juga menyampaikan ide-ide yang berupa dengan sosialisme, pemikir pertama yang mungkin dapat dijuluki sosial adalah Francis Noel Babeuf yang pemikiran-pemikirannya muncul selama Revolusi Prancis. Dia sangat memperjuangkan doktrin pertarungan kelas antara kaum modal dan buruh, yang di kemudian hari diperjuangkan dengan lebih keras oleh Marxisme. Para pemikir sosialis setelah Babeuf ini
kemudian ternyata lebih moderat, dan mereka biasanya dijuluki kaum utopian sosialistis seperti The Saint-Simon, Carlos Fowler, dan Robert Owen. Mereka lebih moderat dalam artian tidak terlalu mengedepan pertentangan kelas dan perjuangan kekerasan, tetapi mengedepankan kerjasama daripada kompetisi. Saint-Simon berpendapat bahwa negara yang harus mengatur produksi dan distribusi, sedangkan Ford dan Owen lebih mempercayai bahwa yang harus berperan besar adalah komunitas kolektif kecil. Selanjutnya yaitu yang terakhir, sejarah sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru yang muncul pada tahun 1970-an. Akan tetapi, pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Rujukan atau landasan utama adalah Al-Quran dan Hadis. Pemikiran ekonomi Islam muncul bersama dengan diturunkannya Al-Quran pada masa kehidupan Rasulullah SAW pada abad 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim di masa beliau merupakan teladan yang paling baik dalam implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Perekonomian Islam yang dimaksud adalah pada masa Madinah. Oleh karena pada masa ini Rasulullah memimpin sendiri masyarakat Madinah, sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Secara garis besar, ketentuan dan kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah adalah sebagai berikut. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik absolut atas semua yang ada. Selanjutnya, manusia merupakan pemimpin Allah di muka bumi. Selanjutnya, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena izin Allah. Selanjutnya, kekayaan tidak harus ditimbun dan kekayaan harus diputar. Yang terakhir, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuk harus dihilangkan termasuk riba. Itu saja pemaparan yang dipaparkan. Terima kasih telah menonton.